Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Ekspedisi di Malam, Jumat Kliwon. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Tier Tipping. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Kali ini saya akan cerita pengalaman waktu pertama kali saya ikut Mapala 2 tahun lalu. Bagi saya, ini salah satu malam yang paling menantang, karena rupanya saya tidak sendirian. Untuk mempersingkat cerita kita, tidak ada salahnya saya ingetin kembali untuk melihat ke sekeliling. Mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani cerita kita sekarang ini. Seperti yang saya bilang, kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Mapala yang artinya mahasiswa pecinta alam. Singkatnya, saya adalah satu dari orang yang ikut. Jadi, siapa yang tidak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi saya sudah senang aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senang saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, lu kan sering naik gunung, mau naik hari apa juga sama aja, lihatnya pohon doang. Salah satu dari pengurus memang kenal saya dan sepak terjang saya naik gunung, tapi saya pikir ini bukan ide yang baik kan. Tapi ya sudahlah. Akhirnya saya nurut apa kata mereka. Sebagai pengawas dalam perjalanan ini, gunung yang saya maksud tidak bisa saya sebutkan. Tapi saya bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung itu. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk kegiatan sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa, karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Saya tidak begitu antusias dengernya, namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, saya bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, ada yang dari fakultas desain. Cuma saya sama temen satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, saya cuma duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di Tanah Lapan yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang tidak terlalu besar. Rupanya, ini bukanlah tujuan kita malam ini. Karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Saya akhirnya cuma cengok, sembari geleng-gelengkan kepala. Maksud saya, ini jam 5 sore, dan bentar lagi, hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk hutan, tidak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya, kami semua setuju. Saya bisa lihat tidak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka tidak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini.
Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai, di mana dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Saya dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut aja namanya, Ngira, Umil, dan Bekten. Saya tidak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya. Toh ini cuma kegiatan mapala biasa yang pasti cuma jalan-jalan menikmatin malam. Tapi rupanya, Nira lebih sering curi pandang ke arah saya, sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, "Masnya, bisa lihat ya?" Saya yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung. "Lihat apa ya Mbak?" Tapi dia tidak ngelanjutin. Lalu pergi begitu aja. Tepat setelah sholat Isya, kami pun bersiap. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai, tapi di sini semuanya dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami jalan semakin menanjak, saya bisa lihat beberapa kali Nira ngelirik saya, seolah ada yang mau dia bicarakan. Saya pun jadi tidak nyaman. Dilihat seolah-olah saya bawa sesuatu. 20 menit perjalanan saya isi dengan nafas. Karena saya punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah tidak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Nira ngedeketin saya. "Lihat gak di sana ada apa?" Nira nunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, saya lihat pocong," kata saya. Nira cuma nyengir. Kemudian pergi lagi. Saya masih lihat tempat itu. Dan tiba-tiba saja saya jadi merinding. Setelah ngomong itu, padahal niat saya cuma bercanda. Saya tidak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, saya merasa ada yang ngikutin. Di belakang, leher belakang saya jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan saya bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, saya melihat 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. "Bang Satu, kamu kemana aja?" "Caulis," sahut temen saya yang sefakultas nyamperin saya sambil marah-marah. "Maksudnya?" Saya bingung. Saya bisa lihat banyak pengawas, lihat saya tidak enak. Akhirnya Caulis bawa saya menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai di sini, hampir 1 jam. Saya udah panik sama yang lain. "Lag, saya lewat jalan yang kamu pada kasih tanda," kata saya membela. "Ya tapi hampir 1 jam. Kamu muterin gunung apa gimana?" Nira ngedeketin saya dan Caulis, kemudian dia bilang, "Sorry Kal, saya tadi capek banget. Jadi minta berhenti lama buat istirahat." Saya bisa lihat Nira bohong. "Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok kalian. Habis ini ada game malam." Caulis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum saya tanya, Nira seolah tahu dan langsung jawab, "Mereka emang suka mas gangguin orang kaya kita." Kalimat itu bikin saya makin tidak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan 2 tanda, sementara Umil dan Nira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Jiwi masih mikirin ucapan Nira, entah kayaknya Jiwi familiar dengan kalimatnya. Rupanya, saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama saya. Game malam ini adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan.
Rupanya, saya baru tahu. Lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam jadi saya tidak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini tidak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya. Saya balik dan ngejelasin kaki lain. Sekaligus ngasih 2 kantong kresek. Di mana yang paling cepet ngumpulin, bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, saya bisa lihat Nira. Tidak ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, saya ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu saya di sana pasti banyak sampah, rupanya. Nira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja. Saya bisa lihat kantong kresek di mana-mana selagi saya mengutin. Nira akhirnya ngomong. "Pocongnya usil ya mas." Saya cuma ngelihatin dia sambil tanya, "Pocong apa sih mbak?" "Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter jadi kesasar." Saya lirik kok. Bekti dan Umil cukup jauh buat denger obrolan kami. Akhirnya saya tanya, "Nir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin saya jadi ketakutan loh?" Dia ngelihat saya curiga. "Masnya bisa lihat juga kan?" "Saya gak bisa mbak." Akhirnya saya bilang dengan jujur. "Lah tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi?" Saya akhirnya ngelihat dia serius. "Kamu beneran? Gak lagi bercanda kan?" Nira cuma menggeleng. "Ada berapa pocong di sini?" tanya saya. Akhirnya nyerah. "Tidak tahu mas. Gak tak hitung. 40 mungkin." Saya langsung lemes mendengarnya. "Tapi mas," kata Nira, "mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat?" Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi waktu itu. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Nira paham. Dari situ, saya mulai tertarik. Dan kemudian tanya, "Di sini, cuma kamu doang yang bisa lihat dia?" Nira cuma menggeleng. "Ada 5 yang bisa mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang." Saya coba tanya lagi, "Siapa aja?" Tapi si Nira gak mau ngasih tahu jadi. "Kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat." Nira cuma mengangguk, kemudian bilang, "Tidak semuanya bisa tahu. Tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya saya tanya ke Nira, "Ada apa saja di sini?" "Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-embaknya." "Mbak-embak apa Nir?" "Itu di atas pohon, ada mbak-embaknya yang lagi lihatin kita." Saya ngelihat ke atas dan benar saja. Leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka bikin kita muter-muter. Nira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya, di lapangan saya melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhin orang-orang yang berkumpul memutari tenda. Saya pun ikut lihat apa yang terjadi. Nira akhirnya ngomong, "Yang satu lagi, udah dirasuki soalnya." Saya kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Nira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah tidak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang saya tahu kakak tingkat saya dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat saya bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahannya. Kemudian, sebegitu tak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya saya inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, saya kaget. Badannya dingin banget. Tidak cuma itu, tatapan cewek itu ngelihatin saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin saya merinding. "Nira ngedeketin saya mas."
Saya lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan Sinhila, kata saya. Bukannya kamu udah tahu? Kita kesini pas Jumat Kliwon. Wajah Ndira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, ini tempat ramai banget mas. Udah kayak pasar. Saya yang dengar itu langsung tahu di situ. Cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya. Sampai saya tidak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Saya cuma ngebatin Bilal. Di sini tidak ada penanggung jawabnya atau gimana. Setelah ketawa, dia nangis. Kencang banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan tidak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini, Ndira masih ngelihatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lainnya disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya ngedeketin Ndira. Nada apa sih? Kamu tidak terasa apa gimana? Kata Ndira. Maksudnya, mereka ngincar kita. Kata Ndira, kita. Gimana maksudnya? Kata saya. Tuh, tadi lihat tidak sih mata tuh makhluk ngelihatin lu sambil nyengir. Ndira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini itu udah kayak pasar. Ramai banget. Saya tidak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Ndira ngelihatin cewek itu yang juga ngelihatin kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Kata Ndira. Berapa eman? Sekitar 14-an lah. Akhirnya saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya tanya. Sekarang kamu kasih tahu. Siapa selain saya, kamu, dan tuh cewek yang bisa lihat beginian? Ndira tampak giring saya nikut ke anak-anak yang masih ngumpul kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas yang itu. Katanya nunjuk. Saya pun mendekati mas itu. Yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia dim. Anteng. Seolah tidak panik sendiri. Tapi Ndira menahan saya. Dia jahat. Kata Ndira. Saya tidak paham maksudnya. Tapi begitu saya udah dekat banget. Dia ngelihat saya. Kemudian dingin dan saya otomatis kaget. Sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana tidak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Saya semakin merinding total. Saya akhirnya cuma bisa ngelihatin pengawas yang lainnya. Tidak ada yang berani deketin nih cowok. Padahal Ndira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki di dalam tubuhnya. Semakin larut, akhirnya saya dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya, ada mbah-mbahnya ini pakai sarung doan. Di mana dia tidak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah-walah iso-isu nih adakno acarangen, malam Jumat Kliwon ngentole. Walah-walah. Bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak. Kata beliau. Pertama, tuh mbah ngelihatin cowok yang nyindan sendiri. Tapi kayaknya beliau tidak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun tidak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak. Kayak kesakitan. Rasakno, kata mbah itu. Saya kagum melihatnya. Karena setelah teriak keras tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini. Tapi setelah entah nyabut apa di ubun-ubunnya, pingsan. Cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, saya bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah. Di sana ada surah kampung.
saya dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang kamu lihat tadi? Kata saya, "Mana?" Katanya bingung. Yang katanya jahat, jawab saya, "Ol." Yang itu. Saya tidak tahu, tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya saya tidak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Saya bingung. Ya, tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kaya lu bisa merinding juga. Kata saya, baru tahu. Tak kasih tahu. Tuh cewek jadi rebutan 14 sek masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk. Dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba lu simpulin seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain tidak berani. Padahal itu ramai. Terus, dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Mira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, "Ada yang ngasih tahu saya." "Ngasih tahu gimana?" Tanya saya kembali penuh selidik. "Ya ada yang ngasih tahu saya, Mbah Buyut." Katanya. "Mbah Buyutmu?" "Iya," jawab Mira. Dengan wajah tidak tertarik. "Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu." Akhirnya, setelah saya pojokin, Mira pun menceritakan semuanya. "Sebenarnya, saya dikasih ini. Dan ini itu kayak turun-temurun dari keluarga Bapak," katanya. "Buat jaga saya dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa saya tidak ada yang deketin saya." "Mbah Buyutmu yang jagain kamu gitu?" Kata saya, "Iya. Mbah Buyut saya yang jaga." "Di mana beliau sekarang?" Mira ngelihatin ke saya. "Dia di belakang kamu. Sedang ngendus bau badanmu." Saya cuma bisa bantah. Bercandanya tidak lucu sih ini. "Terserah, tapi saya emang ngerasa tidak nyaman." "Lihat matamu bercahaya," kata saya. "Kamu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batinmu." Mira dim cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru saya tahu. "Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batinmu ditutup paksa gini?" "Tahu kenapa?" Pertanyaan Mira kayak semacam kod tersirat yang bikin saya harus bertanya lebih jauh. "Maksudnya gimana?" Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Mira bicara sama saya. "Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa alus, memperdalam kebatinan dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, kamu termasuk kategori yang kedua." Mira dim lagi. "Dan tidak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi, untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Kamu tidak ingat tahapan bagaimana pas mata batinmu ditutup?" Tiba-tiba saya ingat lagi kejadian waktu itu. Waktu di mana saya dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup mata batinku. Itu pun dilakukan setelah saya sembuh sehabis hitan. Saya dim lama. Kemudian bertanya, "Gimana cara kamu tahu kalau saya dari lahir bisa lihat?" Mira ngelihat saya kayak penuh selidik. "Kamu tidak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja tidak dikasih tahu ya?" "Saya tidak tahu apa-apa," kata saya pasrah. "Pantas kamu tidak nangkap pesan saya dari tadi," katanya. Saya akhirnya tanya apa maksud pesan itu, tapi Mira menolak ngasih tahu lebih jauh. "Kamu pengen tahu gimana saya bisa tahu kamu bisa lihat dari kecil?" katanya. "Tahu di belakang mata kamu. Tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun kamu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Saya asumsiin kamu sama kayak saya," katanya terus. Cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka tidak bisa lihat saya. Satu lagi siapa yang bisa lihat? Mira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya saya tidak memaksa. Malam itu saya pakai buat tanya banyak hal, termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata batin pantes. Kebanyakan tiap saya ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang saya tertarik. Di antaranya,
Orang yang saya lupa namanya. Yang nyuruh saya. Dan berbantal batang pohon pisang. Lain kali saya bakal ceritain. Karena ini bakal lama. Tidak sekarang dulu. Di situ juga saya ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Mira pun ngasih tahu saya tentang kesalahan kaprah orang-orang. Di mana sebenarnya pocong itu terbang, mereka tidak loncat seperti di film. Pocong itu terbang. Mereka tidak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya tidak napak ke tanah. Sedangkan kuntilanak, mereka tidak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang. Padahal, mereka itu merangkak naik ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin saya merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas Mapala dan penerimaan anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat tidak membicarakan hal itu sama sekali. Yang saya tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang saya dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Mira balik duduk sama Umil. Saat itu, entah kenapa saya udah menebak. Siapakah orang kelima itu? Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, saya dapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang, saya masih sering sih lihat Mira di kampus, tapi saya udah tidak lanjut ikut Mapala. Karena sekarang, saya kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol, waktu saya ketemu dia di kantin, Mira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya, kamu juga ada loh yang jagain. Hanya saja, dia jaganya cuma dari jauh. Saya yang dengar itu pun kaget awalnya. Tapi Mira ngelanjutin. Saya rasa, ibumu tahu sesuatu. Coba tanyakan sama beliau. Namun sampai saat ini, saya belum tanya sama sekali sama ibu. Lain kali mungkin, saya bakal tanyain. Toh sekarang saya udah nyaman dengan kehidupan saya yang sekarang. Terakhir, sebenarnya, di kamar saya udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu tidak bisa masuk. Makanya, saya paling nyaman berada di kamar itu. Pernah saya usulkan buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya tidak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar saya punya ruang privasi. Kalau ada waktu saya bisa ceritakan. Intinya, saya cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi memperhatikan atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting loh, jangan pernah jauh sama yang buat hidup, kalau kata orang Jawa. Sing moho kuoso, sing nentuno garis urip menungso. Yang maha kuasa adalah menentukan garis hidup manusia. Demikianlah cerita singkat ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.